Nah, TLKM ini jika dibandingkan dengan saham-saham telekomunikasi lain seperti XL dan ISAT, ini masih PI-nya masih terbilang lebih murah dibandingkan saham-saham seperti ISAT dan juga XL. Saat ini si TLKM sedang memisahkan atau bisa mengembangkan data centernya. Nah, TLKM ini memiliki data center yang cukup besar nih dengan entitas anak usahanya nih. Halo Sobat Philip semuanya, selamat datang di podcast Talk to Philip, temanmu belajar investasi dan keuangan untuk masa depan. Kembali lagi bersama saya Farah dan tentunya saya tidak sendirian karena bakal ditemanin oleh Mas Edo. Halo Mas Edo. Halo Mbak Farah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Iya, Alhamdulillah. Nah teman-teman semuanya, hari ini saya bersama Mas Edo akan mengupas terkait emiten Telkom yang tentunya sudah tidak asing lagi ya kabarnya di Seantero Indonesia nih, karena Telkom telah melepas IndiHome ke Telkomsel. Wah, kayaknya seru ya Mas, kita akan membahas soal ini. Dan kedepannya Telkom bakalan lebih berfokus ke sektor B2B dan tentunya investasi ke beberapa startup. Wah, ini nih, kodenya akan investasi ke beberapa startup. Dan mengutip dari Konten News nih Mas ya, dari Wakil Menteri BUMN 2, Bapak Kartiko, nantinya Telkomsel bakal berfokus ke sektor konsumer dan Telkom bakal berfokus ke B2B. Bener ya Mas ya? Betul sekali Mbak. Baik teman-teman semuanya, mungkin sudah sering mendengar ya terkait dengan kabar ini terkait dari penggabungan IndiHome ke Telkomsel. Namun nih, sempat terdengar berita juga ya Mas, di kuartal pertama tahun 2023 banyak sekali asing yang melepas saham Telkom, ya kan? Nah, apakah momentum penggabungan IndiHome ke Telkomsel ini sudah sangat tepat dilakukan oleh Telkom? Gimana nih Mas? Oke Mbak, kalau saya lihat ya Mbak ya, sebenarnya integrasi ya antara Telkomsel dengan IndiHome ini lebih sifatnya ke penataan ulang ya daripada penggabungan usaha. Jadi bisa dibilang baik itu dari Telkomsel maupun IndiHome selama ini kan berfokus bisnisnya terhadap consumer ya atau B2C. Sedangkan untuk TLKM-nya sendiri itu lebih kepada bisnis to bisnisnya atau B2B. Jadi kalau kami melihat ya, apakah ada dampak negatif terhadap kinerja keuangan si TLKM ini di tahun 2023 nanti, kalau saya lihat sih nggak ada ya, justru ini menjadi sentimen positif ya atau sinergi positif untuk TLKM ya, karena TLKM ini kan akan lebih fokus ke bisnis to bisnisnya, dan justru dengan adanya penggabungan tersebut dapat menghasilkan sinergi yang cukup positif ya, yakni memudahkan proses integrasi dan juga memperkuat struktur bisnisnya sehingga terciptalah refocus ya bisnisnya dalam Telkom Group tersebut. Oke, baik. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Nantinya ke depannya fokus bisnis ini adalah yang akan ditata ulang ya Mas ya. Betul sekali. Untuk Telkom akan lebih berfokus kepada bisnis to bisnis atau B2B. Nah, untuk sedangkan yang Telkomsel akan berfokus kepada B2C atau business to customer, seperti itu. Oke Mas, berarti untuk jangka panjang sekitar 4-5 tahun ke depan, saham Telkom masih berproyeksi bagus lah ya. Apakah nanti investor pengen berinvestasi di Telkom selama 4-5 tahun masih oke lah ya? Ya, kalau saya lihat ya khususnya untuk investasi jangka panjang, nah TLKM ini masih ada potensi ya, masih bisa dibilang pergerakannya bisa bergerak menguat ya, karena melihat di mana saat ini TLKM telah memiliki strateginya ya setiap tahunnya, dan pada tahun ini di tahun 2023 TLKM ini sedang membangun strateginya, yaitu di mana dia akan menginvestasikan dananya itu ke beberapa startup nih Mbak. Jadi itu mengapa kita lihat investasi jangka panjang untuk si TLKM ini cocok nih buat investor teman-teman semuanya, yang khususnya teman-teman yang investor jangka panjang nih yang nggak mau ribet. Jadi sahamnya ditaruh dalam
misalkan beli di hari ini, kita lihat di 4-5 tahun ke depan gitu. Nah, bener banget. Di awal tadi kita sudah sempat spill ya Mas ya terkait Telkom bakal investasi ke beberapa startup. Nah, sekarang boleh spill lagi nggak sih Mas sektor startup apa aja sih yang bakalan Telkom kuasain ya, atau misalkan ciri-cirinya deh startup tersebut seperti apa? Silakan Mas. Oke, untuk Telkom memang betul Telkom akan berinvestasi ya ke beberapa startup ya. Pada pertemuan waktu saya analyst meeting dengan Telkom ya, TLKM ya, itu memang dia akan melakukan investasi ke beberapa sektor ya, terutama sektor agrikultur, terus juga sektor fintech, terus juga sektor logistik, terus healthcare dan juga education ya. Untuk saat ini ya Mbak ya, TLKM ini sudah melakukan investasinya di MDI Ventures ya, modal kapital ya. Yang MDI Ventures ini juga masih dalam satu naungan dari Telkom Group. Jadi bisa dibilang pada saat ini Telkom menginvestasikan ya ke salah satu anak usahanya tersebut. Oke, jadi itu tadi ya clue-nya terkait investasi startup yang bakalan Telkom lakukan. Oke, next nih Mas, terkait dengan saham telekomunikasi. Apakah prospek Telkom ini masih cukup cerah dibandingkan saham-saham telekomunikasi lainnya? Gimana nih Mas? Oke, kalau saya lihat ya bagaimana prospeknya ya untuk saham-saham telekomunikasi ya. Kalau kita lihat secara kinerja keuangannya ya, khususnya fundamental ya, bahwa saham TLKM ini jika dibandingkan dengan saham-saham telekomunikasi lain seperti XL dan ISAT, ini masih PI-nya masih terbilang lebih murah dibandingkan saham-saham seperti ISAT dan juga XL. Dan kalau kita lihat di sini PI dari masing-masing saham itu ya, di saham-saham di sektor telekomunikasi ya, ini TLKM, ini PI-nya ini berada di level 15,27 kali. Sedangkan untuk ISAT ini PI-nya berada di 19,27 kali. Dan Excel ini PI-nya yang paling tinggi nih, ini mencapai 33 kali nih. Jadi dari ketiga PI tersebut, TLKM yang masih terbilang murah sih secara PI-nya seperti itu. Oke, jadi boleh di text note ya teman-teman semuanya. Telkom masih terbilang murah untuk PI-nya dibandingkan ISAT dan Excel ya Mas ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah Mas, terkait dengan isu-isu market yang sedang gencar saat ini, apakah kinerja saham Telkom cukup berpengaruh dan cukup terpengaruhi gitu? Oke Mbak, jadi di mana ya Mbak ya, bahwa si TLKM sendiri ya pada tahun ini akan mengembangkan sumber pendapatan barunya ya, ini Infracro ya, setelah dia melepaskan IndiHome ke anak usahanya ini Telkomsel, dan saat ini TLKM akan mengembangkan Infracro menjadi salah satu pendapatan dari si Telkom ya, dari Telkom tersebut. Dan kalau kita lihat untuk pengembangan tersebut, TLKM membutuhkan kurang lebih waktu sekitar 3 tahun ya teman-teman semua, untuk fokus ya, atau bisa benar-benar pendapatan baru Infracro ini kokoh nih untuk menopang kinerja si TLKM atau menggantikan pendapatan dari IndiHome. Selain itu ya Mbak ya, bahwa TLKM ini sedang dalam proses mengkonsolidasi asetnya nih, karena kan saat ini si TLKM sedang memisahkan atau bisa mengembangkan data centernya. Nah, TLKM ini memiliki data center yang cukup besar nih dengan entitas anak usahanya nih. Yang pertama itu ada TLKM dengan data center dari SG, yang dimana SG data center tersebut ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Terus yang kedua yaitu dengan Telin, di mana Telin ini mengelola data center internasional ya, yang berlokasi di Singapura dan juga di Hong Kong. Dan yang ketiga itu dengan TDI. TDI ini dengan bekerjasama dengan 3 perusahaan data center ya, yang berada di Serpong, terus juga di Sentul dan juga Surabaya. Ya, dan 2 laginya ya, yaitu hyperscale data center atau HDC ya, di mana yang lokasinya ini berada di pinggiran Jakarta dan juga Batam. Jadi bisa dibilang proses dari konsolidasi TLKM ini diharapkan bisa selesai
pada tahun 2024 mendatang, seperti itu. Oke, wah ternyata benar-benar sudah tertata rapih ya Mas untuk penataan ulang dari fokus bisnisnya ini sendiri. Iya, betul sekali Mbak. Oke, teman-teman semuanya, banyak banget insight-insight menarik dari Mas Edo terkait dengan emiten Telkom ini, dan tentunya buat kalian semua yang pengen investasi jangka panjang di saham Telkom masih oke banget ya untuk prospek jangka panjangnya. Bener ya Mas ya? Betul sekali Mbak. Oke, terima kasih banyak atas Mas Edo untuk ulasan menarik dari saham Telkom. Semoga teman-teman banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait dengan saham Telkom. Thank you banget ya Mas ya. Oke, makasih Mbak, sama-sama. Nah, buat Sobat Philips semuanya, jangan lupa untuk follow sosial media dari Philips Sekuritas Indonesia, yakni @talk2philips, dan juga subscribe, like, dan komen di video YouTube channel dari Philips Sekuritas Indonesia. Tentunya podcast kali ini bakalan hadir di channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia dan juga di Spotify dari Talk2Philips. Oke, see you on the next video. Talk to us, Talk to Philips. See you, bye-bye. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.